pengaturan tekan darah mana? Aktivitas fisik dari mana? Ini sebenarnya untuk kelompok 6 juga sama ya. Aktivitas fisiknya mana tadi? Ini nih. Ini udah. Ini coba geser dikit. Gua ke sono sini, mana sih? Terus. Oh. Ini dikit. Punya tukang parkir. Oh. Kalau orang melakukan aktivitas fisik, ya tekan darahnya naik apa enggak sih? Kardiovaskuler kegiatan naik apa tidak? Kenapa? Nih. Simpatis meningkat kenapa sih? Itu betul. Kenapa tuh? Lewat mana? Kan saya sudah cerita bahwa ada reseptor-reseptor di sendi, ya, di tendo. Kalau kita orang melakukan aktivitas fisik, reseptor-reseptor itu terangsang, itu akan memberikan asupan sensorik tentang adanya kegiatan fisik, masuknya di hipotalamus. Nanti akan keluarnya meningkatnya kegiatan simpatis. Kalau cerita kegiatan simpatis itu juga melalui kelenjar adrenal ya, merangsang apa nih? Simpatis itu merangsang jantung di mana coba lihat. Ini kesono kemana nih? Sini lagi. Stop. Menyebabkan depriorisasi simpul asa meningkat. Tadi udah ada yang cerita belum? Kelompok 6 cerita enggak? Kenapa simpatis bisa meningkatkan depriorisasi apa sih namanya? Depriorisasi spontan. Iya. Pacemaker potensial maksudnya begitu enggak? Kelompok 6 tadi cerita. Lebih gimana? Simpatis menggunakan apa? Neurotransmitter apa? Oke, epinefrin bukan neurotransmitter ya, neuromodulator karena dia hormon. Ya, gimana caranya? Epinefrin itu dia bakal mempengaruhi dari funny channel, terus funny channel, terus dia bakal menerima natrium. Kalau normalnya, bukan normalnya. Funny channel itu ngapain sih? Dia bakal menerima natrium dan kalsium. Nah. Begitu potensialasi sipur asa itu kembali ke resting membrane potensialnya, ini berbagai macam buku ceritanya agak lain-lain loh, ya, begitu. Memang hampir semuanya mengatakan bahwa di sipur asa itu ada yang namanya funny channels. Karena begitu potensial aksi itu mencapai restingnya di sipur asa, maka ada channels yang terbuka yang meningkatkan apa? Influx dari natrium, ya. Dari siapa kalau nggak salah atau dari serperton. Sambil meningkatkan channels natrium, dia juga meningkatkan pembukaan channels kalium. Tapi pembukaan channels natrium mendominasi sehingga terjadi depolarisasi. Di rujukan lain agak sedikit ceritanya berbeda. Funny channels itu meningkatkan asupan natrium, ya. Sebab ada rujukan lain itu dia menutup channels kalium sehingga terjadi depolarisasi, ya. Terjadi depresi spontan kan? Tapi di tengah jalan itu funny channelsnya nutup. Dari ketika itu sudah terbuka, channels ion kalsium yang mana? Yang T-type atau yang L-type? Yang T-type, yang transient type, ya. Mencapai ambang nutup, thresholdnya itu yang transient type-nya nutup, yang terbuka yang long life lasting, yang L-type itu membentuk potensial aksi. Sekarang kalau simpatis epinefrin mainnya di mana? Meningkatkan pembukaan channels ion kalsium yang T-type
sehingga dia lebih curam, sehingga dia mencapai ambang nutupnya lebih cepat, frekuensi naik, gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi yang L-type. Kalau yang parasimpatis menggunakan asetilkolin di beberapa rujukan dikatakan dia akan memperlambat penutupan channel ion kalium, sehingga pacemaker potensialnya menjadi lebih landai, sehingga lebih lambat mencapai thresholdnya. Satu, yang kedua, asetilkolin juga akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi, ya. Maka potensi limban besarnya makin menjauh yang menutup, makin landai, dua-duanya akan menyebabkan frekuensi akan turun. Ini saya lihat nggak ada yang betul-betul menjelaskan itu begitu, ya. Ini apa sih? Ada yang kesini, bedanya apa nih? Ini masuk konstruksi beda di mana nih? Ini kemana sih? Ini kenapa kontraksi jantung meningkat? Simpatis, lewat mana? Cepetan dong. Kalau kontraksi, ini maksudnya kontraktilitas, jangan kontraksi ya. Kontraktility yang meningkat, artinya makin kuat kontraksinya. Pasti dasarnya adalah lebih banyak masuk lebih banyak masuk kalsium ke dalam miokardium. Makin banyak channel kalsium yang terbuka, dan itu yang long lasting, yang L type, bukan yang T type kalau di miokardium. Sehingga kontraksi meningkat, strofolin meningkat. Oke, heart rate-nya mana? Ini heart rate udah ya. Ini apa nih? Ini kok ada sarkomer di sini sih? Ini cerita apa kamu? Ini mau cerita kemana? Cerita endosarkomer meningkat terus sarkomer meningkat, mau pergi kemana ini? Karena kamu tidak membedakan, yang selalu saya ingatkan, antara physical exercise dengan physical training. Kamu tidak pernah membedakan, dicampur-campur aja terus. Ya, exercise itu adalah physical activity yang terukur. Ya, kalau physical training itu physical exercise yang diulang-ulang. Physical exercise ada physical training yang terukur. Kalau diulang-ulang namanya physical training. Ini akibat training, Kamu kok nyamburnya di sini gitu loh. Nggak kelihatan tuh. Azan ya. Berhenti dulu. Ready, stop.